udara Jakarta beracun. Benar nggak sih beracun? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Seberacun apa sebenarnya udara yang kita hirup untuk warga Jakarta? Jakarta kembali masuk dalam daftar 10 kota dengan tingkat polusi tertinggi di tanah air usai 3 hari berhasil terlempar dalam urutan 10 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Polusi udara di Indonesia akhir-akhir ini selalu menempati peringkat teratas. Semua sisi saling menyudutkan, dari isu akibat polusi kendaraan, adanya polusi dari PLTU maupun isu politik. Faktor kesehatan jadi terkesampingkan. Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dong. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru setiap tahunnya. 969.000, hampir sejuta. Nah, kali ini cerita Untung mengundang Dr. Erlina Burhan, seorang spesialis paru-paru yang akan menjelaskan bagaimana dampak polusi ini bagi kesehatan jangka panjang. Yuk saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita sudah ada ahli spesialis paru yang kalau kita nonton berita mengenai cuaca, beliau sering saya perhatikan. Kita bertemu dengan Dr. Erlina Burhan, spesialis paru di Indonesia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Ari. Masya Allah. Dok, sekarang juga ngajar ya? Iya, jadi saya dokter spesialis paru di Rumah Sakit Persahabatan dan juga sebagai staf pengajar di FKUI. FKUI juga. Nah, belakangan nih, Dok, kita langsung ke permasalahannya nih, Dok. Di Jakarta Ya, ini kalau ini serius nih ya. serius. Nah. Kan teman-teman tuh kalau lagi kita jalan tuh suka ngasih tahu gini, ini keadaan sekarang Jakarta warnanya ini nih, warna merah nih, warna ini segala macam gitu ya. Apa benar sebetulnya kenyataannya kayak begitu? Apa cuma mainan aplikasi aja? Ada yang bilang kalau di kolom komen saya baca di ini, itu permainan di aplikasi aja tuh biar gimana-gimana biar orang takut gitu. Atau memang kenyataannya benar gitu? Ya, itu kan dari website resmi ya. Harusnya kita percaya lah ya. Dan masyarakat juga harus smart enough ya untuk tahu arti-arti dari warna tersebut. Jadi kan ada beberapa warna nih, kualitas udara di Jabodetabek. Ada yang hijau, yang hanya sedikit saja lokasinya. Kemudian ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah juga, bahkan ada yang ungu. Itu mempresentasikan kondisi keparahan. Kalau hijau aman. Hijau dari mana aja biasanya tuh? Ya, ada beberapa lokasi, nggak banyak. Nggak banyak, Jakarta. Nggak banyak. Yang banyak adalah justru yang orange, merah, bahkan ada beberapa yang ungu. Ada yang ungu. Saya juga pernah menemukan itu ungu. Teman saya nggak mau ketemu nih, soalnya ungu gitu kan. Kan dulu karena kita nggak terlalu paham ungu dari mananya, kira saya coba ini. Saya merah waktu itu. Saya merah juga bahaya kan gitu. Iya, gitu kan. Tapi benar Mas Ari, saya kira saat ini masyarakat kita harus kita edukasi untuk tahu kondisi kualitas udara di tempat dia tinggal itu seperti apa, supaya bisa menentukan. Sekarang kan orang cuek-cuek aja, supaya bisa menentukan ini saya mau aktivitas outdoor seperti bersepeda, jogging, olahraga, futsal. Mas Ari apa olahraganya? Bola. Nah kan, tapi kita ngos-ngosan berarti yang kita hirup itu ngos-ngosan sama Mas Ari sih capek, sama usia juga kali ya. Tapi maksud saya, gerak dikit dah ngos-ngosan jadi. Maksud saya adalah ujung-ujungnya bisa ngos-ngosan kalau udaranya kotor sedemikian rupa, tapi bukan orang-orang yang star kayak Mas Ari ini, tapi mungkin kelompok-kelompok tertentu yang rentan. Siapa yang rentan? Contohnya orang dengan komorbid asma, artinya penyandang asma yang orang asma itu kan dalam kondisi normal biasa-biasa aja kan. Bahkan ada atlet juga yang asma. Tapi kalau orang asma dengan kondisi udara yang kotor, debu itu kan pencetus, trigger untuk serangan asma. Jadi kalau Anda penyandang asma atau PPOK atau alergi, kalau merah jangan keluar deh. Jangankan menunggu merah, oranye aja jangan keluar. Yang bisa keluar pada saat kuning oranye itu adalah orang-orang yang fit, orang-orang yang sehat seperti Mas Ari dan yang lain-lainnya ya. Itu mungkin masih bisa. Sehat, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari wajahnya sih sehat ya, dari posturnya juga sehat.
Tuh. Asik langsung. Ya, kalau kita olahraga kan konsumsi udara makin banyak ya dok deh. Iya. Tapi kalau udara yang kita konsumsi ketika olahraga itu ternyata udaranya kotor begitu, bahaya juga dok. Bahaya juga. Ini kan kita bicara bahaya dampak jangka pendek, menengah dan panjang nih. Kalau jangka pendeknya seperti anak-anak contohnya atau bayi, ibu hamil, orang tua. Jangka pendeknya adalah semua zat-zat beracun itu CO2, nitric oxide, ataupun debu dan partikel-partikel yang halus itu terhirup itu yang dampaknya sangat cepat adalah iritasi saluran nafas. Jadi sakit apa tuh biasanya? Nah, jadi sakit apa ya? Iritasi itu menimbulkan reaksi dari saluran nafas berupa inflamasi. Nah, inflamasi itu artinya peradangan. Radang, ya? Kalau radang kan bengkak saluran nafas. Kalau bengkak biasanya rasa nggak nyaman. Kemudian juga biasanya bengkak itu mengeluarkan cairan, ya karena dia radang kan. Jadinya bersin, batuk dan lain-lain. Ini kan Allah luar biasa ya, menciptakan saluran nafas itu harusnya bebas dari kotoran atau apapun. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak seharusnya, itu ada refleks untuk mengeluarkannya. Caranya batuk. Jadi batuk yang tidak perlu kita masalahkan adalah batuk yang berusaha mengeluarkan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi tapi kalau pajanannya atau terpapar terus-menerus, ya jadi yang tadi batuk-batuk itu bisa sesak. Kalau orangnya asma bisa langsung sesak gitu. Jadi trigger itu. Atau orang alergi. Iya. Itu bisa langsung berarti ya? Iya, cepat. Tapi orang sehat kayak Mas Ari enggak kali ya? Ada jangka panjang juga nggak pengaruh jangka panjang? Ada. Untuk yang sehat misalnya, tapi butuh waktu jangka panjang untuk parahnya apa? Jadi gini, nah saya mau bicara juga sedikit bahwa polusi udara itu ukurannya ada yang sangat kecil banget, yang disebut sebagai PM, particle matters 2.5. Jadi 2.5 mikron, kecil banget. Mikron itu sejuta meter. Kecil banget. Nano lewat gede. Iya, jadi kalau katanya ya, kalau ukuran rambut itu 1/30 ukuran rambut. Jadi nggak kelihatan bahkan ya. Kayak ini dong nanti apa namanya Siratal Mustaqim. Itu di belah 7 ini lebih di berapa juta lagi tuh. Lebih. Saking kecilnya. Saking kecil. Sehingga kalau saluran nafas itu kan punya kemampuan, punya refleks, punya bagai sistem untuk mengeluarkan. Ini saking kecilnya dia langsung terus tembus ke saluran nafas paling bawah sampai ke paru. Dan ini bisa menimbulkan inflamasi tadi, peradangan tadi, bahkan bisa pneumonia. Dan bukan hanya ke paru aja, yang lebih serem lagi nih, menembus pembuluh darah, masuk ke darah. Makanya bisa, kalau darah kan larinya ke jantung, kan sirkulasi terus sampai ke jantung, bisa sumbatan di jantung, serangan jantung, gangguan kardiovaskuler, dan bahkan bisa stroke juga. Jangka panjangnya, ya kalau dia masuk. Jadi kalau jantungnya lemah, konsumsinya terus menerus, bisa bermasalah. Coba kita lihat deh berapa banyak orang dengan kondisi polusi udara sekarang yang jadi hipertensi, ya karena sumbatan di mana-mana. Bisa jadi, tapi kan kita harus teliti. Tapi secara teori bisa. Serem ya? Serem. Kemana-mana. Saya pikir cuma ibaratnya kita keluar pakai masker aja cukup gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya ibaratnya. Iya, jadi masker tuh salah satu upaya kita supaya jangan masuk. Jadi memang itu standar lah harus kita. Iya. Minimal itu pakai minimal itu ya. Jadi dampaknya lumayan. Kalau jangka panjang terus-terusan itu partikular matter yang kecil itu kemudian juga bisa merusak sel di bagian terkecil dari paru, sehingga paru itu kan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ya. Nah kalau tempat pertukaran itu rusak, artinya kita menghirup oksigennya bisa kurang. Kemudian juga CO2 di dalam tubuh nggak keluar semua. Jadi lama-lama sesek. Dan nggak sempurna gitu. Nggak sempurna. Dan tambah lagi nih, ini bukan aku nakutin juga saya ya. Fungsi paru orang lama-kelamaan akan menurun. Kalau fungsi parunya menurun, ya beraktivitas susah kan. Karena tadi oksigennya kurang. Jadi nggak produktif nanti.
Iya ya. Ya. Dikit-dikit bunyi gitu ya. Nah. Udah jadi Selain itu nggak kuat untuk kerja. iya benar juga. Karena kan oksigen itu perlu untuk energi kan ya. Dan satu lagi nih yang harus kita pikirkan juga jangka panjang, makanya kita harus berhati-hati. Kanker. Kanker bisa ke sana juga. Kanker paru. Kanker paru. Bisa. Jadi nggak main-main nih. Ini kita harus serius nih sekarang nih. Pertama, ini karena podcastnya Mas Ari ditonton oleh jutaan orang ya. Jadi saya merasa beruntung nih. Makasih banget diundang. Waduh, bisa ngasih tahu. Dok, bisa kesini nih Ya, makanya. bisa ngasih tahu masyarakat supaya menjaga kesehatan parunya dan melakukan apa-apa untuk melindungi parunya supaya terhindar dari dampak-dampak tadi. Itu ya. Waduh, kanker ngeri juga loh. Kalau kanker untuk mereka yang udah punya penyakit paru atau orang Nggak lain? mesti. Oh, nggak Tapi memang kanker itu nggak tiba-tiba kan. Perlu waktu mungkin puluhan tahun. Ya. Oh, bisa aja kenanya sekarang, sekarang masuknya, kenanya nanti gitu. Iya, karena nggak secepat itu Nggak kanker langsung. juga. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan ini juga ditonton oleh pemerintah. Pemerintah juga saya kira dan bekerja sama dengan masyarakat karena nggak ada yang bisa pemerintah kerjakan tanpa Bantuan masyarakat. partisipasi masyarakat dan juga pihak swasta lainnya untuk berusaha sedemikian rupa polusi udara ini bisa kita atasi. Bener ya, ini kita agak miris juga kalau misalnya gini. Kemarin tuh kalau dilihat yang viral di sosial media tuh bagaimana mereka yang naik pesawat dari Bali sampai Jakarta, itu langitnya udah beda. Dia take off dari Bali nih, masih biru gitu. Iya. Pas sampai Jakarta udah abu-abu. Kayak abu-abu. Abu-abu. Nah Ya, sekarang betul. kita ramun kita ngeliat ke langit itu nggak bisa langsung nggak biru kan sekarang. Udah jarang nggak. Udah abu-abu aja gitu ya kita lihat. Bahkan kalau weekend juga ya Sabtu Minggu yang katanya orang nggak banyak keluar, Tetap aja. susah juga lihat langit biru. Kangen banget kita langit biru ya. Saya di rumah saya tuh kadang tetangga saya suka nabun nih, Dok. Suka nabun. Ini kayak nabun terus gitu. Jadi kayak nabun di dalam rumah dulu aja sampai asapnya hilang gitu kan ya. gitu. Maksudnya dalam kehidupan bertetangga aja ada beberapa adab-adab yang mestinya dijaga, asapnya jangan seperti tetangga segala macam gitu kan. Walaupun begitu udahlah Itu juga ada kontribusinya loh. Makanya ada juga itu. iya. Oh, itu sebenarnya kompilasi ini, Dok. Iya, jadi polusi udara itu bukan hanya karena debu, tapi juga sumbernya banyak. Pembakaran atau hasil bakaran dari kendaraan bermotor. Oh, iya, benar. Itu udah jelas ya, semua orang tahu. Dinas DKI mengatakan 47% Dari sampai situ. 67% itu berasal dari kendaraan bermotor. Oh, makanya akan ada uji emisi kan? Iya, iya benar itu. Itu bagus juga tuh. Jadi kita rempuk dari berbagai sisi lah ya. Tapi jangan lupa masyarakat juga ada kontribusinya. Apa tuh? Bakar sampah. Oh iya. Satu lagi nih, mudah-mudahan Mas Ari nggak masuk ya. Rokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Ya. sekarang anak-anak sekarang udah rokok pindah ke vape Sama aja kan juga ada asap juga. asap-asapnya. Dan tapi nggak terlalu banyak, barangkali renovasi rumah, kan Renovasi debu. Renovasi gedung di Jakarta, Jabodetabek. Oh iya. Sekarang Jakarta Pusat, nanti gedung Jakarta Selatan, Jakarta Timur, nggak ada habis-habisnya kan? Proyek jalan, Proyek jalan ya. Ada lagi yang juga dikatakan ada kontribusinya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang dari batu bara itu loh. Di Jakarta nggak ada kan, Boy? Ada ya? Di sekitar Jakarta kan ada. Bekasnya yang terbang ke Jakarta. Iya, buangannya. Buangannya ke Jakarta Iya. ya. Ada juga itu, tapi saya nggak tahu berapa persennya ya. Nanti kita tanya sama KLH lah. Pantesan daerah yang terburuknya tuh berasal dari pinggir Jakarta menuju ke Jakarta kan gitu ya? Kabut gelapnya tuh. Kalau dari gambar warna-warna itu. Ya, mappingnya ya. Mappingnya gitu ya. Ya karena dikatakan itu juga ada kontribusinya. Tapi tentu saja mesti ada monitoring, evaluasi yang betul-betul valid lah supaya kita tahu persis nih kontribusi masing-masing ini berapa yang paling banyak gitu. apa gitu ya. Iya. Karena kan penggunaan kendaraan motor sebenarnya udah puluhan tahun lah ya gitu ya. Tapi sekarang ini seperti setahun belakangan kok jadi tebel begini. Ini sebenarnya Mas Ari ya, masalah polusi udara ini bukan sekarang aja. Sudah lama. Tapi masyarakat nggak terlalu ngeh. Pemerintah juga mungkin ada kekurangannya, saya sudah bicara di banyak tempat. Seharusnya pemerintah itu berkewajiban untuk secara rutin
mempublikasikan, memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat kualitas udara secara real time. Karena kan kita nggak punya kayak di luar negeri tuh, di setiap sudut kan ada alat monitor tuh yang bisa lihat angka bahkan warnanya langsung kan. Bahkan ada di pinggir jalan ada kesimpulannya bahkan mild, moderate, severe gitu ya, ini ringan, sedang. Oh jadi di situ dia pakai masker atau enggak atau jalan keluar apa enggak bisa mutusin gitu ya? Di kota kita kan nggak banyak, jadi oleh sebab itu harusnya pemerintah yang memang punya alatnya mengedukasi masyarakat dengan menyampaikan kondisi udara dari waktu ke waktu. Nah, sebaliknya masyarakat kita nih, kita juga harus pinter. Kalau mau keluar ya cek dulu kondisi udara. Lagi bagus apa enggak? Iya. Kalau apalagi kalau kita asma misalnya atau kita alergi, dikit-dikit bersin, gampang batuk pilek. Nah, pastikan kita outdoor activities itu pada saat udaranya bersih. Bagus, kecuali kondisinya lagi memang sehat, fit. Yellow, orange dikit boleh lah. Ya, ataupun ya merah pakai masker gitu ya. Tapi juga jangan nantangin bahaya juga. Gue nggak sehat gitu, nggak gitu. Nggak, tapi kan ada, Mas. Orang yang memang harus keluar rumah. Karena pekerjaan. Karena mencari nafkah. Nah, kita nggak bisa larang juga dong. Iya, benar. Kalau nggak keluar nggak apa namanya? Nggak keluar nggak hidup dong gitu. Untuk kelompok ini tetap kita support. Oke lah keluar rumah tapi tolong dipakai masker. Benar, kasihan juga keluarganya kalau dia sampai sakit. Iya, betul. Kalau di rumah sakit gimana, Dok? Naik nggak itu pasien pernafasan? Naik. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan anak-anak sama lansia nih? Ada isu nggak sekarang secara angka yang masuk rumah sakit? Iya. ISPA itu banyak di kalangan anak-anak dan lansia. Kita belajar dari Cina, dari Jepang. Mereka juga pernah mengalami polusi yang sangat hebat begitu ya, polusi udara dan mereka melakukan banyak hal bersamaan. Tapi itu baru kelihatan hasilnya setelah 10-20 tahun. Gak bisa juga instan. Kalau nunggu 20 tahun udah keburu lama sih, Bu. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sudah ada upaya nih untuk penyemprotan sama hujan buatan nih. Kita, Dok, ada ini nggak ada pengaruh nggak?